Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini dalam pertemuan ke-11. Mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan judul dengan topik algoritma genetika bagian kedua atau part kedua, karena bagian pertama sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Berbicara tentang algoritma genetika, ini tidak terlepas dari konsep teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tentang bagaimana makhluk hidup bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupannya, di mana hanya makhluk hidup yang sanggup melewati seleksi alam, seleksi alamiah yang bisa bertahan sampai saat ini. Itu berdasarkan teori evolusi daripada Charles Darwin. Ya, kenapa disebut sebagai algoritma genetika? Karena konsep algoritma ini mengacu kepada bagaimana makhluk hidup berkembang biak, di mana perkembangbiakan makhluk hidup itu ditentukan dari genetika. Ya. Sifat-sifat daripada makhluk hidup itu ditentukan dari genetikanya, di mana pada umumnya gen itu muncul dari hasil perkawinan silang atau crossover antara dua induk, sehingga bertemulah yang namanya gen-gen dari suatu kromosom sehingga membentuk kromosom yang dapat bertahan untuk menempuh hidup di alam. Algoritma genetika merupakan suatu metode yang menggunakan konsep seleksi alam, yang merupakan bagian utama dari prinsip evolusi sebagai dasar pemikiran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Prinsip ini dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana tanpa menghiraukan prinsip dasar penurunan sifat, Darwin mengemukakan penggabungan kualitas induk pada generasi berikutnya
Di samping itu bahwa individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan mempunyai kesempatan hidup yang lebih besar. Nah, itulah konsep teori evolusi daripada Darwin. Penggunaan prinsip genetika pada komputer dimulai pada tahun 1950. Ketika beberapa ahli biologi menggunakan komputer untuk simulasi sistem biologi. Kemudian pada akhir tahun 1975, John Hall dari Universitas Michigan melalui paper yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System menggunakan konsep dasar algoritma genetika. Apa itu algoritma genetika? Jadi algoritma genetika bekerja dengan suatu populasi string. Jadi populasinya disebut dengan string. Ya. Sementara komponen-komponen atau huruf-huruf atau karakter-karakter yang membentuk string itu disebut sebagai gen. Ya, jadi kalau di dalam array, ya, elemen-elemen yang membentuk array seperti itulah dipandang sebagai gen. Ya. Tetapi di sini menggunakan bahasa string. Ya. Artinya string itu seluruh jenis penulisan, apakah itu merupakan bilangan, apakah itu merupakan huruf, atau simbol-simbol atau lambang-lambang, itu seluruhnya dipandang sebagai string. Sementara array itu adalah konsep yang memartisi, ya, konsep yang memartisi ruang memori sehingga kita bisa menyimpan data yang lebih banyak, artinya lebih dari satu. Jadi bagaimana ruang itu dipartisi, dibagi-bagi dalam satu arah, atau dua arah, atau tiga arah, sehingga kita dapat menyimpan data-data di setiap sel array, atau di setiap sub ruang yang telah dibagi-bagi, maka konsep itu disebut sebagai array. Di sini seperti halnya makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup bisa melahirkan keturunan, maka dalam kejadiannya adalah bahwa harus ada dua induk. Ya, terutama di sini ya, mungkin yang digunakan adalah kehidupan manusia, ya, tetapi hampir semua makhluk hidup bahwa keturunan itu terjadi karena proses perkawinan, ya, disebut di sini sebagai persilangan atau crossover. Apa yang kita lakukan di dalam sebuah kromosom string, ya,
Jadi populasi string ini yang kemudian disebut sebagai kromosom dan elemen-elemen pembentuknya disebut sebagai gen, yang dilakukan adalah kita melakukan pencarian yang nilainya optimal. Ya. Pertama, dari konsep genetika bahwa penurunan itu terjadi karena ada dua induk yang crossover secara paralel, maka dari crossover itu kita akan membentuk atau kita membuat atau mencari dua string baru yang dipandang sebagai nilai optimal. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari dua kromosom, dua himpunan karakter yang disebut sebagai string yang merupakan nilai paling optimal. Ya. Algoritma genetika akan melakukan rekombinasi antar individu. Dan algoritma genetika memiliki elemen dasar berupa string yang tersusun dari rangkaian substring, disebut sebagai gen, yang masing-masing merupakan kode dari parameter dalam ruang solusi, di mana suatu string atau kromosom menyatakan kandidat solusi. Jadi yang dimaksud dengan nilai optimal itu, itulah yang kita sebut sebagai solusi. Ya. Bagaimana konsep daripada algoritma genetika secara umum? Pertama-tama adalah kita mendefinisikan inisial populasi, ya, kita mendefinisikan inisial populasi. Jadi di sini ada himpunan string sebagai inisial populasi. Kemudian kita evaluasi inisial populasi tersebut untuk kemudian kita menciptakan kromosom baru. Ya, nanti diperagakan bagaimana terbentuk dari inisial populasi. Dari terciptanya kromosom baru, kemudian dievaluasi, lalu diuji apakah kromosom baru itu adalah solusi atau yang optimal. Sebenarnya ini adalah decision symbol. Ya, decision symbol itu bentuknya diamond, ya, diamond, di mana di sini kita menemukan sebuah pengujian untuk hasil keluarannya ada dua, yaitu ya atau tidak. Ya, jadi di sini ada pengujian apakah kromosom yang tercipta baru itu adalah solusi yang dicari atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan bikin lagi. Ya, kita akan ciptakan lagi kromosom baru. Kita akan ciptakan lagi kromosom baru, dievaluasi lagi, kemudian diuji apakah kromosom itu sudah optimal, sudah merupakan solusi atau belum. Jika belum, balik lagi. Tetapi jika iya, maka persoalan selesai. Persoalan selesai.
selesai. Maka di sini keluarannya harus dua, yaitu balik ke atas dan yang satunya turun ke bawah. Maka simbolnya haruslah decision symbol. Ya. Maka muncullah istilah-istilah tadi, yaitu pertama adalah gen. Ya, perlu dipahami bahwa gen ini itu bentuknya adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama bentuknya bilangan dan yang kedua bentuknya biner. Jadi bilangan atau binary. Ya. Kemudian sekumpulan gen-gen ini tadi itulah yang disebut dengan string atau disebut sebagai kromosom atau disebut sebagai populasi atau disebut sebagai genotype. Di dalamnya ada gen atau disebut juga sebagai karakter atau disebut sebagai decoder. Kromosom yang ini, ya, ini sebenarnya yang dicari mewakili sebuah solusi di mana dapat diilustrasikan seperti berikut. Bisa kita lihat ilustrasinya, ya, kotak ini, kotak besarnya ini disebut sebagai kromosom, di mana di dalamnya ada gen-gen. Jadi maksudnya kromosom ini adalah himpunan gen-gen yang tadi kita sebut sebagai string. Ada gen 1, ada gen 2, dan seterusnya ada gen N. Ya. Tetapi dalam implementasi, kalau penyajian yang berupa bilangan, maka bilangan itu hanya ada dari 0 sampai dengan 9. Ya, tetapi dalam penerapannya 0 itu nggak digunakan, nggak dipakai karena 0 itu tidak ada. Artinya, ya, karena kalau ditafsirkan ke dalam binary itu 0, 0, 0, 0, ya, 0 semua, jadi nggak ada ya, sinyal, nggak ada kehidupan. Maka yang diambil adalah 1 sampai dengan 9 kalau dia disajikan dalam bentuk bilangan. Ya, kita bisa lihat ini dalam bentuk bilangan, di mana di sini ada dua induk disebut dengan kromosom A dan kromosom B. Jika kromosom A memiliki himpunan bilangan 153, 164898 dan kemudian kromosom B memiliki himpunan string atau bilangan 856723149, maka elemen-elemen ini atau bilangan-bilangan ini bisa dipasangkan dengan dari induk B. Dari kromosom A dipasangkan dengan kromosom B. Maka ketika dia dipasangkan, kemungkinannya itu adalah 18, 15, 16, dan seterusnya sampai 19. 58, 55, 56, dan seterusnya sampai 59, 38, 35, 36, dan seterusnya sampai 9.
dan seterusnya itu disebut sebagai permutasi. Dalam ini disebut sebagai permutasi encoding. Ya. Seberapa jumlahnya ya sesuai dengan formula permutasi. Ya. Jika bilangan induk dasarnya adalah 9. Ya. Itu cara penyajian yang pertama, yaitu bahwa kromosom itu terdiri dari bilangan-bilangan atau himpunan bilangan-bilangan. Maka cara yang kedua adalah disebut dengan binary encoding. Bahwa kromosom itu dinyatakan dalam bentuk biner, yaitu 010101. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kalau kita nyatakan kromosom itu dengan bilangan-bilangan, maka bilangannya itu ada dari 1 sampai 9. Jadi ada 9 bilangan. Kalau dia ada 9 bilangan, di mana nilai tertinggi bilangan itu adalah 9, maka jumlah digit yang harus kita siapkan ketika akan dirubah atau ketika dia akan menjadi binary, maka kita harus menyediakan 3 subruah atau 3 digit. Karena 3 digit, langkah 9 itu didapatkan dari 2 pangkat 2 itu 4, 1. Ya, coba kita hitung, kalau dia 1, 0, 0, itu berarti 1 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 1, berarti 4 tambah 2 ditambah dengan 2 kali ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0, 7 ya, 7 sorry. Jadi karena hanya sampai 7, maka artinya kita harus tambah 1 digit lagi. Menampung nilai 9. Ya. Jadi kalau sampai 4 digit, ya berarti harus bisa terdapat 4 kali 4 kali 9. Iya. 36. Harus ada 36. Tapi di sini digambarkan, katakanlah misalnya 101 ya, ini bisa dimasukin lagi ke dalam kode, ke dalam bentuk bilangan. Elemen gennya, jumlah gennya banyak, maka kombinasinya juga akan sangat banyak. Oleh karena itu peluang untuk menemukan solusi atau peluang untuk mendapatkan yang paling optimal itu dalam bentuk binary encoding. Ya. Di sini dicontohkan dalam kasus knapsack, ya, atau disebut sebagai pengepakan. Di dalam pengepakan itu kita harus punya keterampilan untuk menyusun item barang-barang di dalam sebuah paket. Supaya pertama pertimbangannya adalah volume daripada paket itu jangan terlalu besar. Artinya dengan volume yang kecil kita sanggup menampung
jumlah item barang yang banyak, maka dibutuhkanlah keahlian mengembangkan. Ya, gambaran lebih sederhananya adalah bagaimana kita menemukan cara untuk menempatkan kotak-kotak peti kemas di dalam sebuah tronton atau ya dalam sebuah kontainer. Karena makin kita cermat di dalam menyusun peti-peti kemas tersebut, maka kita punya kemungkinan untuk mampu atau memuat lebih banyak, itu lebih bagus. Ya. Itu contoh daripada kromosom sebagai induk. Bagaimana dia di crossover? Ya. Kita lihat crossover-nya itu, bagaimana dua induk di crossover? Ada 4 cara di sini yang disajikan. Ada paling tidak ada 4 cara. Pertama adalah yang disebut dengan order-based crossover. Kemudian ada 1-point crossover, 2-point crossover, dan n-point crossover. Ya, artinya n-point ini ya bisa 2, 4, 5, 6, ya bisa macam-macam. Tapi yang akan dibahas di sini adalah yang paling umum digunakan di dalam konsep algoritma genetika yang disebut dengan order-based crossover. Gimana order-based crossover? Kita bisa melihat di sini ada 2 induk. Ya, ada 2 induk di mana perkawinan silang antara 2 induk tersebut atau crossover antara 2 induk tersebut akan melahirkan kromosom yang baru. Yang kita cari adalah kromosom yang paling optimal atau yang kita pandang sebagai sebuah solusi. Ya. Ini kalau dibayang-bayangkan juga dalam kasus traveling, ya. Algoritma traveling, ya, seperti misalnya penjemputan anak sekolah yang kita harus kunjungi, ya. Maka kita harus memilih jalur yang pertama, dia memerlukan waktu yang paling singkat. Yang kedua, tentu saja untuk waktu yang singkat itu kita memerlukan lintasan yang paling pendek, yang terpendek. Ya. Itu algoritma traveling. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita punya 2 induk, tetapi saya akan demokan karena di sini ada kekeliruan. Saya akan demokan. Menggunakan ini. Ya. Jadi perhatikan di sini. Kita akan membuat 2 induk. Ada 2 induk. Sebutlah induk itu P1 dan P2.
Atau bisa juga P dan Q misalnya. Atau P1 dan Q1. Ya. Di crossover. Saya sebut saja ini P1 Q1. Ya, itu pertama. Kemudian ada hasil penurunannya, yaitu P2 Q2. P2 Q2. Misalnya. Ya, mungkin hasil penurunannya lagi adalah P3 Q3 dan seterusnya. Ya, sampai kita menemukan yang kita pandang sebagai solusi. Saya memperagakan dari jenis bilangan, misalnya saya tulis saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Kemudian untuk pasangannya, yaitu saya tulis 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6, 9, 3. 8, 7, 6, 9, 3. Ini 8. Ya. Jadi seperti itu. Maka bagaimana ya bentuknya order based crossover? Caranya adalah kita memilih secara acak 4 bilangan. Jadi bebas ya, karena secara acak. Misalnya saya pilih secara acak yaitu 3, 4, 6, 9. Ya. 3, 4, 6, 9. Setelah dipilih maka pasangannya yang di bawahnya juga ditandai. Jadi pasangannya di bawahnya juga ditandai. Jadi di bawah 3 adalah 2, di bawah 4 adalah 1, di bawah 6 adalah 7, di bawah 9 adalah 3. Maka bagaimana terjadinya order base? Yaitu pertama ini kita kosongkan. Yang tidak terpilih artinya tersisih dia. Tidak terseleksi. 3 tetap, 4 tetap, 6 tetap, kemudian 9 tetap. Kosong. Ya. Maka saya akan isi ini. Ya, saya akan isi ini. Yang di bawahnya tadi, yang pasangannya saya isi secara berurutan. Dari kotak pertama sampai habis. Angkanya. Angka 4 angka itu. Maka yang pertama adalah 2, saya tulis di sini 2. Saya tandai saja dulu dengan X di sini. Ya. Saya isi ini dengan 2. Yang kedua adalah 1. Ini tetap 3. Yang terseleksi. Ini
saya isi dengan 7, ini 6, ini 3, habis, maka ini terseleksi 9, karena ini habis, yang di pasangannya yang dipilih, maka 8 tetap diturunkan. Ya, 8. Itu hasil crossover untuk mendapatkan induk yang pertama. Ya. Maka untuk mendapatkan induk yang kedua, itu dibalik. Kalau tadi yang dikosongkan adalah induk yang pertama, gen-gen induk atau gen-gen kromosom pertama yang tidak terseleksi, maka berikutnya adalah gen-gen induk yang kedua atau kromosom di sini, ya, saya tulis di sini Q3, ya, Q3. Saya tulis di sini Q3 jadi mana tadi? Yaitu 4521, jadi 4-nya saya kosongin. 5 saya kosongin. Karena tidak terseleksi, tapi ini kok ya. Kemudian 2 tetap, 1-nya tetap, 8 tersisih, ya, 8 tersisih, 7 tetap, 6 tersisih, X, 9 tersisih, X, 3 tetap. Ya. Maka selanjutnya adalah menempatkan isi P yang terpilih tadi secara berurut ke sini, yang tersisih diganti. Maka saya tulislah di sini 3, 4, ya, 2, 1. Jadi 3, 4, 6, 7, 6, 6. Kemudian di sini 7. Kemudian di sini 9. 9. Dan di sini 3. Ya. Karena ini habis, maka 9 tetap. Keadilan tetap. Ya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah ini, ya, 2 induk, yaitu kromosom dengan gen 2, 1, 3, 4, 7, 6, 3, 8, 9, dan kromosom 3, 4, 2, 1, 6, 7, 9, 9, 3. Jadi saya
depan orang lain masuk. Itu dia. Itu kromosom yang baru. Apakah ini sudah solusi atau belum? Ya harus ada evaluasinya lagi. Jadi saya kira itu karena jaringannya tidak stabil, ya karena tidak masuk, ini demonya malah nggak ikut. Ya saya kira cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.